Saya akan coba masuk teman-teman. Siapa tahu kita bisa ketemu ya. Saya dapat undangan masalahnya. Seperti terdengar suara lonceng. Assalamualaikum. Siapa kamu? Aku Kibejo. Kibejo. Wani juga gue. Undang kemarin. Ada perlu apa? Aku harap balas dendam. Balas dendam. Hatiku loro. Kenapa? Kabeh koncoku. Mbok gawe lumpuh. Terus? Kamu mau balas dendam? Ya. Di mana guru besar itu? Gue ora perlu ngerti. Nang di guru besar. Siapa namanya? Sing jelas gue jenenge disembunyikan. Disembunyikan? Ya. Kamu berapa lama dalam situ? Aku nang jero kono wis suwi. Apa yang kamu anut? Yang kamu pelajari? Ajian Kalanjana. Ajian Kalanjana. Ya. Saya baru tahu ajian itu. Itu gunanya untuk apa itu? Sing jelas akeh kegunaane. Kaya kowe iki ora perlu ngerti. Oh, saya begitu. Saya takon karo kowe. Tanya apa? Ngopo kowe wani musik non Padepokan Harapan, nah? Sekarang saya tanya sama kamu. Kenapa setiap malam Jumat kalian melakukan ritual? Itu terdengar sampai kampung. Karena aku emang wis wayahe ritual nganggo sesembahan. Si rajane. Kalian melakukan ritual itu mengganggu warga. Kalau kalian mau ritual yang jauh dari warga. Wih, dasar wargane wae. Padahal Pak Dewi iki ora tahu jenenge musik warga sekitaran kono. Memang benar kalian tidak mengusik, tetapi cara kalian yang mengusik warga itu sendiri. Ya teman-teman ya. Jadi bagi yang tahu masalah ajian Kalanjana, silahkan teman-teman berkomentar apa nama ajian itu. Saya memakai masker karena saya lagi pilek teman-teman, lagi demam. Ya, tapi sudah agak mendingan, tapi saya berjaga-jaga ya. Saya berjaga-jaga memang untuk kesehatan saya sendiri teman-teman. Jadi dia ini Kibejo, yang mana dia mempelajari sebuah ajian yang bernama ajian Kalanjana. Bagi teman-teman yang tahu, memang awal mulanya mereka ini memang tidak mengusik warga, tetapi cara mereka lah yang mengganggu para warga ini teman-teman, begitu. Dan ketika warga itu menggerebek, sudah beberapa kali digerebek tempat itu, mereka tidak kelihatan, mereka tidak ada. Jadi warga ini ketakutan, begitu teman-teman. Dan saya dapat informasi itu, warga yang memberitahu saya bahwasanya ada sebuah tempat yang sering dijadikan ritual, tetapi ketika didatangi itu tidak ada. Tidak ada yang melakukan ritual begitu, ya. Jadi saya penasaran, saya masuk ke dalam, ternyata memang ada penjaga. Ketika saya pertama kali menemui itu, saya mau masuk ke dalam itu, teman-teman, di malam hari itu ya, kalau teman-teman masih ingat, ada yang memang berjaga teman-teman. Jadi setiap mereka melakukan ritual ini, mereka ini selalu dijaga, tempat-tempatnya dijaga teman-teman ya. Mungkin nggak tahu ilmu apa yang bisa membuat mereka ini hilang, tidak kelihatan, begitu. Coba saya ingin buktikan, ingin tahu seperti apa ajian Kalanjana itu. Ojo salah ke aku. Nak awakmu sampe muntah darah. Ayo coba buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Agak mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar.
Satomo. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ngono wae kewalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula illa billah. Allah. Allah. Jadi memang ilmunya sedikit sulit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Menggunakan masker sulit tuh bernapas. Memang ajan ini baru saya temui. Memang sangat kuat sekali ajan ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allah. Allahu Akbar. Saya akan coba mencari celah, teman-teman, untuk bisa kita kunci badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Allah. Saya akan coba kunci badannya. Ini luar biasa sekali. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Akbar. Astagfirullah. 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 Ya, teman-teman. Ini saya baru dengar ajan ini. Jadi
energi saya langsung habis. Menguncinya saja sangat luar biasa kuat sekali ya. Dalam keadaan saya seperti ini, saya sedikit demam tadi siang, tapi saya langsung minum vitamin segala macam dari dokter. Alhamdulillah ya, sudah agak mending. Jadi teman-teman, ajen ini saya nggak tahu ya yang sebenarnya ajen ini seperti apa, tetapi energi yang dirasakan itu adalah energi penghancur. Jadi energi ini digunakan untuk menghancurkan seseorang. Ajen Kalanjana ini saya baru dengar, dan saya baru pertama kali ini melawan ajen seperti ini. Memang ilmunya luar biasa kuat sekali. Kalaupun tadi saya tidak kuat ketika dihantam sama dia ya, mungkin saya akan muntah darah dan terpental jauh, kita bisa kalah. Tetapi saya harus paksakan energi saya teman-teman. Walaupun itu sangat sulit sekali, sangat berat sekali, ketika kita keluarkan energi itu harus kita paksakan, kita tekan dalam diri untuk dia keluar teman-teman. Menguncinya saja tidaklah mudah teman-teman. Itu harus benar-benar kuat sekali. Intinya kita menyerang, kita menahan serangan dia itu dengan energi yang sangat kuat ya. Dengan energi yang kita punya, kita harus keluarkan semua untuk menahan teman-teman, begitu. Jadi tidak sembarangan. Kalaupun kita bakar dengan posisi keadaan seperti ini, dengan kulu geni, mungkin tidak akan mampu untuk membakarnya. Bisa saja teman-teman, tapi butuh waktu dan energi yang sangat besar. Saya bilang tidak mampu karena posisi saya, energi saya sudah habis tadi ya. Saya tidak tahu teman-teman, entah kenapa mereka ini sangat begitu kuat. Bahkan dari semua para dukun, komplotan mereka inilah yang paling kuat. Bisa dinilai dari gelang tangannya, itu tingkatan menengah ya, belum tingkatan yang merah teman-teman. Bisa kita kalah melawan mereka, tapi saya yakin dengan pendirian saya, dengan apa yang saya bawa, dengan doa saya teman-teman, dan saya percaya bahwasanya kekuatan Allah tidak ada yang bisa menandinginya. Maka dari itu saya ajarkan kepada teman-teman, saya mengajarkan kepada teman-teman, jangan mudah meminta bantuan kepada orang lain kecuali memang kita sudah tidak ada jalan lagi, begitu teman-teman ya. Lebih baik kita banyak menolong orang lain daripada kita meminta bantuan orang lain ya teman-teman. Oke ya, ini walaupun saya bakar dengan kulu geni posisi seperti ini ya, kalau energi dia itu tinggal sedikit, kita tidak akan mampu untuk melawannya. Jadi strateginya adalah kita hadapi dulu dengan energi yang kita punya, setelah itu baru kita bakar dengan kulu geni. Saya akan coba buka kunciannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah, hamba-Nya yang dekat ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar. Coba teman-teman perhatikan dari awal video saya hingga saat ini, yang memakai baju-baju seperti ini hanyalah mereka ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kita harus berjaga-jaga ya, karena mereka ini sangat kuat. Yang saya katakan ini bukan di hutan ya, ini di perkebunan teman-teman. Di hutan yang di perkebunan, tengah-tengahnya ada hutan sedikit ya, mereka di sini. Padahal tidak luas loh teman-teman, tapi memang jalannya jauh sekali mau masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Allahu Akbar. Saya akan coba ini ya, gunakan ilmu yang kita sebut aja dengan pusar bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Bismillah.
Iya. Iya. Ya, teman-teman, berhasil ternyata teman-teman. Kita akan coba bakar dia dengan kulgen ya. Kita lumpuhkan dia. A'udzubikalimat. Tamati bisyarri ma khalaq. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Hamba hanya ingin minta kehadiran ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu geni. Qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadran abada badal la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Inna ma berzara dan sana yakun lakum fayakun. Allahu Akbar. Ya teman-teman, ini saya baru teman-teman tahu sebenarnya nama ajian itu banyak, tergantung apa yang ya, dengan cara apa kita pelajarinya, dengan cara hitam maupun dengan cara putih ya. Dengan cara putih tidak menggunakan syarat apapun, yang penting kita kuat dengan tirakat kita menghadap kepada yang kuasa, meminta bantuan kepada yang kuasa ya. Kalau kita sudah dekat, dalam arti kita sudah mengingat Allah, ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Saya baru katakan malam hari ini, sebenarnya saya punya sebuah keilmuan yang memang luar biasa, yaitu pusar bumi ya. Bagi teman-teman yang tahu apa itu pusar bumi, itu untuk menghalangi ilmu mereka yang sangat kuat sebenarnya teman-teman. Kenapa, nanti ada pertanyaan kenapa tidak digunakan kemarin ya. Saya ingin mencoba dengan percaya diri saya teman-teman, dengan kekuatan yang saya punya. Maka saya katakan dari itu, jangan pernah meminta bantuan kepada orang lain ya, kecuali memang kita sudah tidak ada lagi cara untuk menyelesaikan masalah ini. Itu bisa kita minta bantuan kepada orang lain, begitu teman-teman. Tapi kalau kita minta nasihat kepada orang lain, silahkan ya. Lebih baik kita menolong orang daripada kita meminta bantuan kepada orang ya teman-teman. Ilmu itu sudah lama saya miliki. Itu memang untuk menangkis semua serangan yang dukun lakukan kepada saya ya teman-teman. Bukan hanya menangkis saja, tapi banyak manfaatnya ya. Saya tidak mau menjelaskan apapun itu. Dan banyak orang yang mengatakan saya menggunakan jin teman-teman. Kalau orang yang menggunakan jin itu kelihatan teman-teman. Orang yang menggunakan khodam itu kelihatan. Berbeda dengan orang yang memang memiliki amalan khusus. Mereka pelajari, mereka tirakati, mereka resap energinya. Itu berbeda, sangat berbeda sekali. Kalau ilmu khodam, kapanpun ada orang yang lebih kuat, khodam itu akan pergi. Saya yakin itu teman-teman. Sekuat apapun khodam itu ya, tidak ada yang kuat khodam itu. Yang kuat hanyalah ayat-ayatnya Allah. Maka kalau kita amalkan ayat-ayatnya Allah, ilmu apapun pasti akan datang. Begitu teman-teman. Jangankan ilmu, rezeki pun akan datang teman-teman. Begitu ya. Jadi carilah ilmu dalam Quran itu banyak sekali teman-teman. Kejarlah ilmu yang dalam Quran itu, bukan dengan cara yang melanggar syariat Islam. Begitu teman-teman ya. Maka saya selalu ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa tanamkan zikir dan sholawat dalam hati kita, agar kita terhindar dari guna-guna maupun sihir ya. Itu tadi. Nah, ilmu-ilmu seperti pusar bumi itu tidak sembarangan saya keluarkan. Dan saya baru malam ini saya bicara ya. Sebenarnya saya sudah tahu lama ajian itu. Itu orang menyebutnya sebuah ajian ya, kita sebutkan ilmu saja. Itu sudah lama teman-teman. Saya miliki memang untuk menangkal orang-orang seperti mereka ini teman-teman. Karena kalau hanya digunakan hanya pagar saja itu memang cukup kuat, tetapi serangan yang lebih besar itu tidak akan mampu ya. Mampu hanya menyerap beberapa persen saja. Contoh serangan dari dukun itu 100% ya.
yang masuk bisa 60%, tetap saja kita kena teman-teman. Begitu. Semua tidak ada yang bisa aman. Kalau mau aman, ingatlah kepada Allah, minta bantuan sama Allah. Itu saja teman-teman ya. Jadi mau kita pengisian susuk, mau kita pengisian khodam, mau kita pengisian apapun itu ya, kalau dia melanggar syariat Islam, jangan dilakukan. Begitu teman-teman ya. Karena berbeda halnya memang dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini luas. Kalau saya perhatikan, ajian yang dimiliki ini itu sama saja termasuk kandungan dalam ajian kedikjayaan. Bagi yang mengerti apa itu kedikjayaan, silakan teman-teman berkomentar. Kita sharing sama-sama, kita ngobrol di komentar itu teman-teman. Jadi orang-orang yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Begitu teman-teman ya. Walaupun saya tidak ikut berkomentar dalam situ, silakan teman-teman sharing di situ, kita menambah persaudaraan. Begitu. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya tadi, jangan pernah kita datang ke dukun meminta bantuan kepada dukun, apapun masalahnya dan apapun tujuannya. Tanamkan zikir dan sholawat dalam hati kita agar kita terhindar dari guna-guna maupun sihir. Tadi sudah saya kirimin masalah minyak bidara ya. Yang mau konsultasi silakan konsultasi teman-teman. Tanya-tanya masalah harga, mahar ataupun keperluan lainnya. Silakan teman-teman hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah sini ya. Ingat, menyerang dukun tidaklah mudah seperti apa yang kita katakan. Itu harus butuh teknik, strategi maupun energi teman-teman. Itu akan terkuras habis semua teman-teman ya. Ya mungkin sampai sini dulu, cukup sini dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Ada Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.